Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Mumpung saya lagi nggak ada kerjaan, di sini saya akan menjelaskan ya, berbagi ilmu lagi. Sudah lama tidak membuat konten. Ini waktunya membuat konten agar kalian semua bertambah ilmunya ya kan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang air conditioner atau AC. Ini yang saya jelaskan AC pada alat berat ya, atau mobil sama saja. Garis besarnya sama, saya akan menjelaskan satu persatu komponen-komponennya biar kalian semua ya ada pengetahuan, walaupun saya juga kurang pengetahuan, sama-sama belajar. Ini diagramnya ya, diagram air conditioner atau AC. Ini dari kompresor ke kondensor, setelah itu ke receiver dryer, expansion valve, evaporator, terus langsung ke kompresor lagi, muter terus dari siklusnya itu cuman kembali lagi ke situ. Oke, lanjut, kita akan membahas komponen yang pertama, yaitu komponen kompresor AC. Ini namanya kompresor AC. Kompresor AC sendiri berfungsi untuk mensirkulasikan refrigeran ke seluruh sistem, atau mensirkulasikan freon ya, isinya kan freon, ke seluruh sistem AC, dan juga mengkompresikan, kan namanya kompresor berarti mengkompresikan refrigeran bertekanan rendah menjadi bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi ya. Jadi dari tekanan rendah menjadi bertekanan tinggi, terus temperaturnya juga menjadi tinggi. Untuk kompresor AC sendiri digerakkan dengan bel ya, bel AC ini yang terhubung dengan engine atau mesin pada unit. Ini pulinya, puli kompresor. Ini hose sisi low atau piping sisi low, bertekanan rendah. Dan ini piping atau hose sisi high, yaitu bertekanan tinggi. Ini untuk mengisi refrigeran. Ketika kompresor berputar, itu refrigeran dikompresikan melalui hose sisi high ini, dan tekanan refrigeran sisi high tersebut 16 sampai 18 kilo ya, dengan suhu 70 sampai 80 derajat Celcius temperaturnya. Kemudian refrigeran tersebut setelah dari kompresor akan menuju ke bagian kondensor. Ini namanya kondensor nih, yaitu sesuai dengan namanya atau kondensor, kondensasi ya, mengalami perubahan kondensasi dari gas menjadi cair. Ini kipasnya ya, kipas kondensornya. Ini tubnya, itu melewati tub, dimampatkan ya, ada finnya juga, ini finnya. Jadi kondensor bekerja untuk mengambil refrigeran dengan temperatur dan tekanan tinggi yang telah dipampatkan di kompresor, memaksanya untuk melepas panasnya dengan udara dari luar menggunakan kipas pendingin, dan untuk merubah gas refrigeran menjadi refrigeran cair. Setelah dari kondensor, kemudian menuju ke receiver dryer melalui piping ini dengan
tekanan 16 sampai 18 kilo sama, tapi temperaturnya turun yaitu 55 derajat Celcius. Dan ini namanya receiver dryer atau biasa disingkat RD, yang berfungsi sebagai pemisah debu dan air ya pada unit pada sistem AC ya ini, atau biasa dinamakan filternya pada sistem AC ya ini. Di dalam ini mengandung silika gel ya, atau sebagai pengering, yaitu dryer kan pengering. Dan di RD tersebut terdapat side glass ya. Ini namanya side glass untuk mengetahui kondisi daripada receiver dryer tersebut. Dan ini indikator daripada kondisi refrigeran tersebut. Yang paling kiri gelembung sangat banyak sekali, itu mengindikasikan terlalu sedikitnya refrigeran. Yang tengah gelembung sedengan lah, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, jadi mengindikasikan jumlah refrigeran pas. Dan yang paling kanan itu tidak ada sama sekali gelembungnya, itu mengindikasikan refrigeran terlalu banyak. Setelah refrigeran masuk ke receiver dryer, kemudian keluar melalui piping ini, yaitu tekanannya sama 16 sampai 18 kilo dan temperaturnya pun sama 50 sampai 55 derajat Celcius. Kemudian refrigeran tersebut menuju ke expansion valve. Nah, ini namanya expansion valve, berfungsi untuk mengubah refrigeran berbentuk cair bertekanan dan bersuhu tinggi menjadi refrigeran berbentuk kabut dan uap bertekanan dan bersuhu rendah. Jadi baratnya di sini tuh dikabutkan dan juga bisa berfungsi untuk mengatur jumlah refrigeran yang diuapkan di evaporator. Berhubung evaporatornya tidak kelihatan, nanti saya kasih lihat ya gambarnya aja, soalnya di dalam sini ini adanya evaporator nggak kelihatan. Dan sesuai dengan namanya evaporator atau evaporasi ya, mengubah zat cair menjadi gas, dan temperaturnya pun berubah yaitu menjadi 0 derajat Celcius. Dan suhu dingin tersebut dari evaporator dihembuskan ke kabin melalui blower ya. Dari hembusan blower itu makanya kabin pada mobil itu bisa menjadi dingin karena hembusan dari blower dari suhu dingin evaporator tersebut gitu ya. Dan ini blowernya, ini blower. Nah, depannya blower, evaporator. Ini blower. Setelah dari evaporator, kemudian kembali lagi menuju hose sisi low pada kompresor, yaitu suhunya turun menjadi 3 derajat Celcius dan tekanannya pun turun yaitu 2 sampai 3 kilo gitu. Udah, itu saja ya yang dapat saya sampaikan ya tentang AC pada alat berat atau mobil sama saja. Semoga ilmu saya bermanfaat bagi kalian semua. Bukannya saya menggurui, tapi saya hanya berbagi ilmu saja ya. Semoga bisa diambil hikmahnya. Semoga ilmu saya bermanfaat untuk para pemula-pemula AC, untuk para pelajar-pelajar yang ingin belajar AC ya. Insya Allah ilmu saya ini bisa diterap lah, bisa untuk membantu. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa tetap tonton video saya yang lainnya.